Merah, kuning, jingga, biru, hijau, marun, ungu, marun, ungu, hitam, putih. Marun. Masuk kali, Pak. Ya maaf, saya sedang mengeja-mengeja warna ini, jadi tersebutnya marun. Lagian Pak Abdur lagi ngapain sih? Tahu nggak, suara Bapak tuh kedengeran kenceng banget. Sampai saya dari gerbang sekolah tadi denger loh, Pak. Bapak lagi ngapain sih? Mengeja warna itu tidak apa-apa dong. Sampai gerbang sekolah kita, kecuali sampai gerbang sekolah di Tokyo. Itu baru menggema sekali berarti. Lagi ngapain sih Pak emangnya Pak keras-keras gini? Sedang memilih warna. Jadi, Bu Rahel, saya sedang pilih-pilih warna yang paling pas. Untuk saya mau bikin kaos untuk anak-anak. Hah? Kaos? Mau bikin kaos apa Pak? Lulusan masih lama kali Pak. Bu Rahel tidak gaul sekali. Kaos kampanye dong. Hah? Kampanye Pak? Anak-anak masih sekolah udah mau diajak kampanye di jalan. Bu Rahel, tidak semua kampanye itu yang di jalan itu. Ini kampanye yang untuk anti kekerasan di sekolah. Jadi anak-anak tuh saya lihat semangat-semangat sekali kan dalam menyambut itu. Jadi saya pikir kayak sekolah kayaknya butuh deh kasih kaos biar mereka seragam tambah semangat begitu. Alah, kampanye anti kekerasan itu juga saya udah denger Pak. Saya setuju banget sih Pak sama kampanye itu. Jadi Bapak mau bikin kayak gimana nih? Saya punya ide Pak. Gimana kalau kita nanti pasang foto yang besar banget ya Pak. Terus nanti kita kasih ornamen-ornamen yang berkilauan gitu Pak. Terus nanti potongan jahitannya tuh harus yang spektakuler juga Pak. Terus nanti kita masukin tanda tangan seluruh anak di sekolah kan Pak. Terus nanti bahannya harus yang adem juga Pak. Karena buat kampanye kan Pak. Tapi jangan mahal-mahal Pak. Iya kan sih? Jadi kayak saya bisa atur lah Pak. Pokoknya kita harus semangat gitu Pak. Ya kan Pak? Iya, saya tahu. Sudah kita bikin kaos saja ya. Tidak usah macam-macam. Tidak usah ornamen-ornamen. Tidak usah segala macam. Kaos warna marun. Ya, dengan pendek, jahit, selesai. Warna masuk Pak? Marun. Oh, warna marun. Jangan bikin saya emosi ya Bu Rahel. Oh, kalau gitu pagi. Pak, saya kebetulan nih Pak, tante saya mau datang ke sini Pak. Bikin kaos? Bukan dong. Konveksi? Bukan, jadi tante saya ini seorang psikolog. Psikolog yang bikin kaos? Oh, itu bisa diatur Pak. Bisa diatur. Jadi pas banget kan Pak sama apa yang mau kita lakuin. Kita bisa tanya-tanya ke beliau tentang gimana sih dampak kekerasan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Ya nggak sih Pak? Saya pikir kita tanya tentang ukuran kaos. Oh bukan dong Pak. Beliau ini psikolog juga tentang anti kekerasan. Iya, jadi kita kampanye ini kita bisa lebih jelas terarah gitu Pak. Betul. Jadi kita juga bisa menyampaikan dengan peserta didik dan semuanya dengan lebih baik. Betul Pak. Oh, ini kayaknya udah datang nih Pak. Saya jemput dulu ya Pak. Ntar ya Pak. Oh ya, hati-hati. Bu Rahel, kadang-kadang dia tuh menyebalkan, tapi kadang-kadang juga mendukung. Bagus sekali. Saya jadi ingat sekali dengan video Puspeka tentang teman yang berarti. Mana ya?
Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini Bapak akan membahas tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global ini biasanya terjadi akibat gas efek rumah kaca. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak gas efek rumah kaca itu apa? Halo? Ada yang tahu? Halo? Oh iya, Arin gimana? Gas rumah kaca adalah gas yang diproduksi oleh manusia, seperti karbon dioksida, metana, nitros oxide yang dilepaskan ke atmosfer sehingga dapat memanaskan iklim bumi. Oke, bagus Arin. Yang lain, jangan lupa ya, catat tuh apa yang Arin omongin. Duduk dulu nak, sini nak. Sini sayang, duduk. Ayah, ada apa? Aku manggil Arin. Arin kan lagi belajar. Ya udah, sekarang tutup mata dulu ya. Ya udah deh. Ayah, ada apa sih? Kok pakai tutup mata segala? 1, 2, 3. Buka matanya. Apaan nih ya? Bunda. Ayah ini kan janji akan memberikan hadiah kalau kamu dapat ranking 1. Oh iya. Ini kan sepatu yang Arin pengen banget ya. Makasih Ayah Bunda. Selamat pagi anak-anak. Bapak kali ini akan membahas logika matematika. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak logika matematika itu apa? Arin? Biasanya Arin bisa ngejawab nih. Arin? Arin tolong konsentrasi ya, jangan main handphone terus. Halo? Hey! Hey semuanya! Tolong konsentrasi ya, jangan main handphone. Halo? Halo semuanya? Konsentrasi, dengarkan Bapak, jangan main handphone. Ada apa sih kalian? Kenapa kalian main handphone di pelajaran saya? Hei, tolong konsentrasi di pelajaran saya ya. Jangan main handphone terus. Mama kok belum pulang? Belum sih, masih di kantor. Oh, kira udah pulang. Kamu duduk dulu ya, Dar? Iya. Mau minum apa? Apa aja deh, yang penting dingin. Kalau aku bikinnya es buah import mau? Boleh. Oke, tunggu ya. Iya. Pakai apa? Komen. Beres nih. Nih, Dar. Minumannya udah jadi. Pasti. Kok ada ya yang bully Arin pakai akun palsu? Dar, ya. Wah, keterlaluan sih tuh orang.
loh, Pak. Bisa ikut Zoom meeting sama Bapak? Ada yang mau Bapak obrolin nih, penting. Iya, Pak. Sini masuk. Ini anaknya sudah sama saya, Pak. Duduk, Bunga. Baik, Pak. Bisa kita mulai saja. Bunga, kamu tahu akun Coolman? Saya nggak tahu, Pak. Kalau nggak salah itu akun yang ngebully Arin. Saya kurang perhatiin sih. Oh, begini Bunga. Bapak sih ingin kalian murid-murid Bapak saling hormat, saling akur, dan menjadikan kelas ini seperti keluarga. Bapak tidak ingin jika di antara kalian ada yang saling bully. Bunga, ini akun kamu yang buat kan? Ngaku kamu, Bunga. Kamu udah bikin malu Mama ya. Sabar, Bu. Mungkin ini salah saya juga, kurang memperhatikan setiap anak. Bunga, kenapa kamu harus menjelek-jelekan Arin? Coba cerita sama Bapak. Bapak tidak akan marah asal kamu mau cerita. Ini semua gara-gara Mama. Saya dipaksa harus terus belajar, Pak. Saya nggak punya waktu buat main. Olahraga aja dibatasin sama Mama. Kalau nilai saya jelek pasti Mama marah. Sekarang gini, Bu. Belajar itu sudah banyak cara. Anak gak usah dipaksa. Belajar kelompok saja udah lebih baik, Bu. Dengan begitu, antar teman bisa saling bantu. Dan anak juga harus dibebaskan, Bu, untuk memanfaatkan waktunya. Dan kamu, Bunga, kamu mau olahraga? Boleh, tapi tolong disiplin atas waktu belajarnya. Tapi teman-teman sudah memusuhi saya, Pak. Mereka udah melawan saya. Tidak, Bunga. Yang mereka lawan itu akun palsu. Kamu kan harus tampil asli memakai akun asli kamu yang seharusnya disenangi banyak teman. Maafin aku ya, Bunga. Aku bukannya pengen ngadu. Tapi masalah ini harus cepat diselesaikan. Betul, Dara. Tidak boleh ada lagi tuh perundungan sesama teman, apalagi sekelas. Ingat ya, kita itu ibarat keluarga. Iya, Pak. Saya salah. Maafin saya ya, Pak. Saya malu. Nah, ada Arin. Iya, Pak. Saya udah tahu semuanya kok. Saya juga nggak marah sama Bunga. Karena saya yakin Bunga ngelakuin itu juga pasti ada alasannya. Dan saya akan tetap bersahabat dengan siapapun, termasuk sama Bunga. Saya percaya. Kalau kita tetap bersahabat, terus ada masalah, itu kita bisa melakukan dan melewatinya dengan baik. Bunga, kita tetap berteman ya. Maafin aku ya, Arin. Maafin aku juga semuanya. Terima kasih. Maafin Mama juga ya, Bunga. Marun. Marun. Kok Marun sih, Pak? Masuk kali. Namanya juga callback, Burai. Oh, ini Bunda. Apa kabar, Pak Abdul? Ini tante saya. Saya biasa memanggil beliau Bunda Romi. Oh iya, saya sudah tahu duluan ya kalau dipanggil Bunda Romi ya. Tapi Anda agak ini ya, labil anak-anak muda sekarang ya. Tante tapi dipanggilnya Bunda. Iya, betul. Nggak apa-apa. Namanya juga masih muda ya. Mencari jati diri kan. Oh, labil. Setuju aja deh. Bunda,
Ini Pak Abdur, guru BK di sini. Ya, guru yang paling keren lah. Paling keren. Ya, luar biasa, itu manis. Alhamdulillah. Selamat datang Bunda Romi di ruang bincang karakter atau ruang BK. Di sini tempat kita berbicara untuk penguatan karakter, dan di ruang BK ini kita aman dan nyaman bercerita karena pada dasarnya ruang BK ini bukan tempat yang menyeramkan ataupun tempat yang perlu dihindari. Setuju. Dan harusnya memang anak-anak dengan senang hati masuk ruangan ini. Oh iya. Iya. Apalagi guru BK dengan guru yang kayak begini. Begini. PBGT deh pokoknya. Iya betul sekali. Nah, Bunda, mumpung Bunda lagi di sini nih, saya dan Pak Abdur ingin tanya-tanya. Boleh kan, Bun? Boleh. Ya, boleh lah. Masa diundang tidak tanya-tanya Bu Rahel bagaimana sih? Ya. Kalau gitu, kita mulai aja kali ya. Iya. Jadi gini, Bun. Jadi sekolah kami ini akan mengadakan kampanye kan? Betul kan, Pak Abdur? Iya, betul. Jadi kampanye tentang kekerasan. Anti kekerasan di sekolah. Kaget saya dibilang kampanye. Tidak, ya. Kampanye anti kekerasan. Betul. Jadi kita mau menanyakan ke Bunda bagaimana sih dari sisi psikologi ya melihat kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan terhadap peserta didik gitu. Oke. Jadi kan kalau kita lihat tidak ada manusia yang lahir punya kemampuan untuk harus melakukan kekerasan. Jadi tindakan kekerasan itu suatu perilaku yang dipelajari. Nah, dipelajari itu dari mana? Satu, dari pola asuh misalnya ya, dari orang tuanya. Terus yang kedua, mungkin aja juga dari teman mainnya. Teman-teman sesama tuh bisa sangat mempengaruhi seseorang anak. Yang ketiga, dari media sosial. Media sosial juga berpengaruh. Apa yang ditonton, apa yang dilihat, itu akan berdampak pada anak untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan berikutnya juga adalah kadang-kadang di sekolah itu juga harus ada aturan yang jelas. Sehingga do and don'ts-nya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga itu aturan akan selalu ditaati oleh anak-anak. Dan role model atau contoh di sekolah itu penting juga di rumah. Jadi anak-anak tahu, oh ini yang harus dicontoh nih, nggak boleh yang kayak gitu. Nikmatnya apa kalau berbuat baik dengan orang lain, mengajarkan empati di rumah itu seperti apa. Dan itu penyebab dari apa yang kita katakan, misalnya ada bullying atau kekerasan yang lain di dalam sekolah. Gitu Pak Abdur. Oh, jadi Bunda, tentang yang sudah Bunda jelaskan tadi itu, yang kami guru-guru pengen tahu itu penyebab utama. Misalkan ada anak melakukan kekerasan di sekolah, itu penyebab utamanya apakah dari lingkungan keluarga ataukah dari film yang dia tonton, atau biasanya itu apa ya? Iya, bisa saja dari, dan biasanya anak yang melakukan kekerasan itu biasanya dia pernah mengalaminya juga sebelumnya. Nah, tapi tadi saya bilang itu bisa yang menyebabkan adalah pola asuh di rumah, temannya yang mengajak, tadinya tidak dihargai di rumah, lari ke teman-teman peersnya, terus kemudian dia ikutan, juga bisa dari tayangan yang tadi saya bilang, bisa juga satu lagi dari sekolah yang harus juga memiliki aturan yang jelas tentang boleh dan tidak boleh. Seperti itu. Kalau tidak, kita nggak bisa kemudian mengharapkan anak bisa membentuk perilakunya tanpa ada dari lingkungan itu yang membentuk itu, gitu. Berarti kami juga harus menganalisa ini dari mana. Iya. Kekerasan ini munculnya apakah dari pergaulan, dari lingkungan rumah atau dari segala macam. Bener banget. Aku juga mau tanya lagi nih Bunda, gimana sih peran kami sebagai guru dan juga warga sekolah ketika kita melihat di depan mata kami gitu terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama harus dilihat bukan hanya korban. Biasanya kita lari hanya ke korbannya, tapi pelakunya itu juga harus ditangani. Kalau korban itu kita harus pertama membantu dia untuk merasa tidak nyamannya tuh hilang dulu. Lalu kemudian dia juga bisa kemudian diajarkan untuk bagaimana caranya menceritakan penyebabnya apa sih kok sampai kamu diperlakukan seperti itu. Lalu tidak memberikan kesempatan pada anak yang menjadi korban untuk merasa bersalah karena dia merasa bahwa ini saya yang penyebabnya, bukan dia penyebabnya. Dan berikutnya adalah kalau memang tidak bisa ditangani dengan sempurna di sekolah, harusnya ada pihak lain yaitu pakar yang membantunya, karena anak yang mengalami kekerasan ada kemungkinan nantinya jadi pelaku. Maka ini harus ditangani dengan tuntas. Nah, kalau pelakunya itu juga harus ditangani Pak Abdur. Jadi contohnya gini Rachel juga dan Pak Abdur, yang pelaku ini pasti ada masalah juga dalam dirinya.
Yang dia, tadi kita analisa. Iya, itu si pelaku ini. Pelakunya mungkin aja tidak mendapatkan cara yang baik untuk bisa mengekspresikan diri. Dia mungkin punya masalah kalau dia berjalan sendiri dia nggak akan diaku oleh orang. Maka harus kasih lihat dia harus dominan dari orang lain dan harus ada lingkungan yang menyokong dia. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita juga harus mengikuti, lihat juga pelakunya seperti apa. Dan kalau bisa pelakunya ditangani dengan tuntas juga. Karena si pelaku ini bisa saja mengajarkan teman-temannya yang lain juga untuk menjadi pelaku juga. Dan juga kalau dia tidak dibereskan dengan selesai, dia akan punya masalah di masa depannya juga. Gitu. Iya ya, artinya korban itu tadi menarik sih, hal yang saya garis bawahi tadi, korban perundungan atau korban kekerasan ini dia punya potensi untuk menjadi pelaku kekerasan kalau kita tidak tangani dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. Karena ada dendam. Oh iya, mungkin dia turunkan ke juniornya dan segala. Aku lupa Pak Abdur. Lupa apa sih? Kita saking serunya ngobrol, aku lupa ambilin minum buat Bunda. Aku ambilin dulu ya. Anak-anak muda sekarang, Bunda memang ini guru baru, agak susah lupa dapur. Beda yang udah tua ya. Ya. Nah Bunda sambil tunggu Bu Rahel ambil minum nih, saya punya video informatif dari Puspeka nih tentang anti kekerasan. Kita boleh tonton bersama ya Bunda ya. Di sini nih. Teman-teman, perkenalkan, ini teman baru kalian. Halo, namaku Panca. Ih, laki-laki kau bawa boneka. Rambutnya kusut belang-belang. Kayaknya aneh. Halo Panca, aku Sila. Itu pasti mainan kesayanganmu ya? Siapa namanya? Aku juga punya di rumah. Bonekanya dibuat dari apa? Ini boneka rajut kesayanganku, namanya Garu. Aku selalu membawanya ke mana-mana. Wah, namanya Garu. Lucu sekali ya. Yang lain ada yang punya mainan kesayangan juga tidak? Aku kelereng, Bu. Layangan, Bu. Mobil-mobilan. Boneka kelinci. Wah, beda-beda ya. Meskipun berbeda, kalian harus bisa saling menghargai dan berbagi. Jadi seru kan bisa main bersama? Selamat siang ayah bunda semua. Hari ini anak-anak hebat loh. Kami kedatangan siswa baru. Dan anak-anak bisa menerima teman baru dan bermain bersama. Bisa hebat begini? Apa sih rahasianya ayah bunda? Kalau kami, setiap malam selalu ngobrol tentang apa saja keberagaman yang Sila temukan di sekolah atau sekitar rumah. Kalau Eka senang bermain dengan kakak dan teman-temannya di lapangan desa. Inilah kebiasaan kami, saling berbagi antara orang tua dan sekolah. Kalau Bunda Panca bagaimana aktivitas di rumah dengan Panca? Iya Bu, sebelum tidur biasanya anak-anak saya ajak mendengarkan buku cerita atau mendongeng untuk mengenalkan berbagai perbedaan di sekitar mereka. Seru sekali, di sekolah juga banyak bahan bacaan. Kalau ayah bunda mau bisa kami pinjamkan. Oh iya, ada juga video-video hasil produksi Pautpedia yang bisa membantu ayah dan bunda mengajarkan tentang pentingnya mencintai keragaman kepada anak-anak. Tentunya saat menonton video harus kita dampingi sebagai orang dewasa. Seru ya, ada macam-macam cara mengajarkan toleransi. Mau? Boleh Bu. Di masa sekarang, sebagai orang tua, kita harus bisa memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak dalam beraktivitas. Melalui aktivitas sehari-hari yang menyenangkan, orang tua dapat mengenalkan perbedaan yang ada di sekitar anak, dimulai dari lingkungan rumah. Selain itu, kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah juga penting dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Mari ajarkan anak untuk bisa menerima, menghargai, dan mencintai perbedaan di sekitarnya agar anak dapat berkembang dengan optimal, senang berkolaborasi, dan memiliki keterampilan sosial yang membantu keberhasilan anak kita di kemudian hari. Mari kita wujudkan pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Bersama cintai keragaman agar kita dapat merdeka, beragam, setara. Nah itu dia Bunda videonya. Mata saya agak sakit ya. TV saya terlalu dekat. Marun. Saya tahu Anda mau protes kan? Masuk, iya betul. Ini Bunda, silakan minumnya. Terima kasih. Ini buat Bunda. Ini buat saya. Pak Abdur, ambil sendiri ya. Bu Rahel, kita kan bertiga nih.
Kenapa gelasnya cuma 2 ya? Kan 1 gelasnya, 2. Nah 3-nya baki, Pak. Ya sudah deh, saya baki. Maaf ya Bunda ya. Nih Pak, silakan Pak. Cukup ya, pakai baki. Cukup. Airnya jadi lebih banyak. Bunda, selain minum bisa buat duduk. Tapi Bunda, kita lanjut bicara soal yang tadi itu. Jadi dengan tadi Bunda sudah menjelaskan masalah peranan sekolah, bagaimana kami sebagai guru BK untuk mencegah tentang kekerasan di sekolah. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam mencegah pelaku-pelaku anti kekerasan misalkan, atau kejadian kekerasan di sekolah? Ya, kalau jadi orang tua juga orang tua tuh harus introspeksi dulu. Apa yang dia lakukan sampai anaknya seperti itu. Dan juga dia harus tahu, orang tua tuh harus tahu dan kenal siapa teman anaknya. Jadi bukan kepoin Instagram atau apapunnya, tetapi tahu, memahami, anak terbuka pada orang tua untuk kemudian menceritakan apapun yang ingin diceritakan. Oh, jadi bikin diri kita sebagai orang tua agar anak itu nyaman bercerita tentang teman-temannya kepada kita. Iya, dan jangan sedikit-sedikit dikritik. Jangan mau itu dia gondrong, yang itu keriting, gitu aja. Begitu ya. Jangan yang anak itu jangan, kepalanya putus. Jadi harus kemudian menerima anak. Tidak hanya menerima anak pada waktu dia memiliki sesuatu yang luar biasa, misalnya prestasi dan sebagainya. Pada waktu dia terpuruk pun kita harus rangkul sebagai orang tua untuk kemudian mengetahui penyebab-penyebab anak ini jadi seperti itu. Biasanya anak yang melakukan kekerasan itu biasanya menginginkan ada eksistensinya dengan cara dia melakukan hal tersebut. Nah, ini kan yang nggak boleh. Bukan cara itu yang harus diambil untuk bisa memperlihatkan eksistensi dirinya. Bagi yang mengalami perundungan juga itu bermasalah. Dia biasanya menarik diri. Jadi anak yang tidak kemudian populer, ada hal yang lemah dalam dirinya. Lemah tuh misalnya gini, anak yang terlalu gemuk itu kadang-kadang dalam olahraga suruh lari. Iya, terus anak yang misalnya kemampuan komunikasinya nggak terlalu oke, juga kemudian diejek oleh teman-temannya. Nah, ini membuat dia menarik diri. Sementara bagi orang yang melakukan perundungan itu biasanya memiliki gaya dan semuanya itu ingin dibuktikan pada teman-temannya bahwa saya berani loh, saya dominan loh. Saya mampu loh, gitu. Dan ini yang jadi bulan-bulannya biasanya anak-anak yang tertindas itu, yaitu anak-anak yang tidak populer itu, gitu. Kalau misalkan, misalnya jadi orang tua yang anaknya melakukan, jadi pelakunya. Tapi bagaimana jadi orang tua yang anaknya korban? Nah, si orang tua tuh harus melihat kalau perilaku anak ada halal, tidak hanya orang tua ya, tapi guru melihat anak yang tadinya bisa cukup berkomunikasi dengan yang lain, tiba-tiba dia menarik diri, tidak mau berkomunikasi. Terus tadi yang saya katakan, kelihatan kok anak ini nggak nyaman di sekolah. Kalau ada teman banyak kok dia nggak jadi nyaman. Ini ada sesuatu nih, pasti orang tua dan sekolah juga harus lihat nih. Terus kemudian juga anak-anak yang mengalami perundungan ini biasanya ada masalah dengan self esteem-nya, harga dirinya. Sehingga dia banyak sekali mudah emosional, tersinggung atau apa gitu, terus kemudian dengan cara perilakunya menarik diri. Sementara yang satu pelaku akan malah lebih luar biasa menindas yang lain gitu. Maaf nih memotong Pak Abdur, Bunda. Apa? Kayaknya Bunda udah ditunggu sama mama saya dari rumah. Jadi kayaknya Bunda harus pamit Pak Abdur. Oh begitu. Tapi Pak Abdur, saya titip pesan nih. Iya. Satu pesan yang saya berikan kepada sekolah adalah sekolah itu harus punya aturan yang jelas. Agar nanti anak-anak yang mengalami hal-hal yang nggak baik ini tahu apa yang dia lakukan itu dampaknya ke dia apa. Yang berikutnya kerjasama dengan lingkungan, orang tua dan sebagainya. Berikutnya juga sekolah dan orang tua harus memasukkan moral, nilai-nilai kepada anak-anak ini. Di dalam moral tuh ada empati, belajar memahami perasaan pikiran orang lain. Ada kemampuan untuk kindness, berbuat baik, fairness dan sebagainya, itu di dalam moral. Jadi kalau itu dimasukkan pada diri anak, insya Allah anak nggak melakukan perundungan. Dan kalau ini diberikan juga kepada anak-anak secara umum semuanya, dan orang tua memahaminya juga, orang tua akan melakukannya juga di rumah. Dan contoh role model itu penting. Nggak ada lagi berharap guru yang melakukan perundungan, orang tua yang melakukan perundungan. Karena dari penelitian, perundungan awal itu dilakukan di rumah pada waktu orang tua memarahi anak.
Itu pertama kali, dan itu berdampak kepada banyak hal. Gitu, saya pergi ya sekarang ya. Ya Bunda, jadi saya akan siap sekali dengan pesan-pesan Bunda tadi. Saya siap menjadi role model untuk sekolah ini. Wah, sip. Tapi Bunda, mau ngomong-ngomong sebelum Bunda pergi nih, Bunda bisa bikin kaos tidak ya? Saya butuh kaos. Kaos? Kampanye ini. Kampanye apa nih? Anti kekerasan ini. Oh, oke. Kaosnya kayak apa? Lengan pendek, lengan panjang? Lengan pendek aja, warna marun. Udah Pak, itu bisnisnya biar nanti saya yang handle aja Bunda. Udah ada ponakan. Ada aja Pak Abdul. Terima kasih ya Pak Abdul ya. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat karakter, kekerasan atau perundungan yang terjadi di dunia pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 memperlihatkan bahwa anak mengalami perundungan di lingkungan pendidikan sebesar 87%. 29,9% perundungan dilakukan oleh guru, sedangkan lebih dari 70% lainnya dilakukan oleh teman sekelas atau lain kelas. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita semua, sebab kekerasan atau perundungan di kalangan peserta didik memiliki dampak merusak yang luar biasa bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai regulasi yang kami susun untuk dorong terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua anak Indonesia. Puspeka juga telah melakukan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media sosial dan telah memproduksi lebih dari 70 video kampanye anti kekerasan. Selain itu, untuk program pencegahan perundungan yang terjadi di satuan pendidikan, Puspeka telah menyelenggarakan bimbingan teknis, Roots Anti Perundungan yang telah menjangkau lebih dari 5.500 satuan pendidikan dan 10.000 lebih fasilitator guru yang tersebar di 377 kabupaten kota. Perwujudan lingkungan yang aman dan nyaman memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari warga sekolah, keluarga, sampai masyarakat. Oleh karena itu, jika Anda menjadi korban atau menemui tindakan kekerasan atau perundungan di lingkungan pendidikan, Anda dapat melaporkan ke pihak sekolah melalui guru atau guru BK, mengajukan laporan melalui portal lapor, atau menghubungi unit layanan terpadu Kemendikbudristek melalui ult.kemdikbud.go.id. Layanan SAPA di nomor 129 atau unit layanan di daerah masing-masing. Jangan ragu untuk melapor, mari kita gerak bersama menghapus kekerasan, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan, guna mewujudkan merdeka belajar. Gerak bersama, yeah, untuk aman bersama, yeah. Banyak kasus yang sering kita lihat, kekerasan seksual seolah jadi tabiat. Dan ingat sekarang waktunya kita bertindak, berantas kasus ini di tempat kita berpijak. Jumlah korban terus meningkat tiap hari, buka kesadaran jangan berdiam diri. Di tiap generasi berikan edukasi, hargai privasi, itulah solusi. Untuk warga senusantara harus
harus berani speak up. Tak perlu memandang gender, cepat dalam bersikap. Jika terjadi laporkan hingga pelaku ditangkap. Mari buktikan kita manusia beradab. Jalan-jalan ke Bali, tak lupa beli koran. Mari rangkul kembali mereka yang jadi korban. Liburan ke Italia, lalu mampir ke Roma. Dengan gerak bersama untuk aman bersama. Dari timur Nusantara, titik timur Nusantara. Lewat ketukan dan nadaku membuka rahasia. Bukan untuk aku tapi untuk Indonesia. Kejahatan ini tak lagi pandang usia. Dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Tetap peduli lindungi di luar aplikasi. Berani bicara saat pelaku beraksi. Berani mencegah masukkan dalam opsi. Hargai tubuh dan jiwa yang telah Tuhan kasih. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang buruk dibuang, yang baik yang dilakukan. Gerak bersama untuk aman bersama. Dengarku punya pantun untuk kalian semua. Jalan-jalan ke Papua sambil makan papeda. Tak lupa ajak adik, kakak, papa sama mama. Kejahatan seksual jangan tergoda. Yuk mari gerak bersama untuk aman bersama. Untuk aman bersama. Gerak bersama untuk aman bersama. Gerak bersama. Aman bersama. Gerak bersama. Yeah. Untuk aman bersama. Yeah. Jika Kartini adalah emansipasi, maka aku penerus generasi. Hadir baris sumbangsi bersaksi, bertindak dengan rap puisi. Bantu rap, dengar ini rap puisi. Kekerasan seksual terjadi bila sempat. Tak hanya yang jauh bisa jadi orang dekat. Dimanapun tak pandang waktu dan tempat. Maka jangan terlihat lemah bagi si bejat. Karena korban tidak hanya pada laki-laki. Mereka kepala tapi maaf kita bukan kaki. Maka jika ditemui tak harus maklumi. Karena kita sama punya hak asasi. Maka jika didapati jangan tinggal diam. Lapor pihak berwajib, jangan takut dan pendam. Kau dan aku, kita semua berharga. Mari bertindak untuk nyaman, aman, terjaga. Sudah banyak kejadian terliput di media. Beberapa masih terbungkam dan luput amnesia. Macam tiada yang terjadi. Bersuara pun tak berani, korban disalahkan, pelaku seakan dilindungi. Etika dan hak asasi dari kecil kita junjung. Tapi kenapa yang bersalah dikasih panggung? Akunya berdamai padahal mah tutup mulut. Korban dapat trauma dan ancaman, pelaku dapat untung. Jadi kabar lagi kalau tak sekarang. Bergerak tercipta lingkungan yang aman. Lelaki dan perempuan bisa jadi korban. Hayu kita lawan, gak boleh kalah sama suguhkan. Ke pasar beli peniti, untuk para korban percaya kau tak sendiri. Pas balik beli mangga buat mama. Ayo gerak bersama untuk aman bersama. Saksikan Ruang Bincang Karakter episode Setara Bersama Rabu 28 Desember 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat menuju Pusaka 2022.